Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sebelumnya kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah meminta tanpa memaksa. Meminta tanpa memaksa. Seorang anak kecil sedang belanja di supermarket bersama ibunya. Ketika anak tersebut melihat berbagai macam mainan yang baru yang ada di supermarket, dia mau meminta ibunya untuk membeli mainan yang baru. Tetapi ibunya tidak mau membelinya karena mainannya masih banyak di rumah. Sehingga anaknya menangis dan tak mau pulang karena ibunya tidak mau membelikannya. Akhirnya ibunya marah dan mencubit anaknya yang sedang menangis. Seperti itulah kita sering meminta kepada Tuhan dengan memaksa kehendak sendiri di hadapan Tuhan. Kita meminta dengan memaksa tanpa menyadari siapa diri kita. Sehingga kita tidak langsung menerima jawaban doa dan kita menjadi marah kepada Tuhan Yesus karena doa kita tidak dijawab. Dan kita meninggalkan Tuhan sehingga kita malas untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita lihat bagaimana orang yang datang kepada Tuhan yang memiliki penyakit kusta. Apa yang dilakukan orang yang memiliki penyakit kusta tadi yang kita baru baca? Yang pertama, dia datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca tadi di ayat 2, ya, dia sujud dan menyembah Tuhan Yesus. Artinya dia percaya bahwa dia itu adalah Tuhan yang mampu melakukan apapun. Dan dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia meminta dengan kerendahan hati dan dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia tahu bahwa dia orang yang memiliki penyakit kusta yang menjadi kutukan, penyakit kutukan dari Tuhan. Dia dikucilkan dan dia singkan dari masyarakat karena dia memiliki penyakit kusta. Jadi dia tahu dan dia sadar diri di hadapan Tuhan. Yang keempat, bagaimana seorang yang penyakit kusta itu datang kepada Tuhan dengan penyerahan secara total kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan memiliki hak untuk menyembuhkan dan juga hak untuk tidak menyembuhkan. Yang kelima, dia menerima keadaan dengan tidak bersungut-sungut.
Dia mau melewati masalah tanpa menyalahkan Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan bekerja lewat penyakitnya. Apa yang terjadi yang dirasakan oleh yang penyakit kusta ketika dia melakukan kerendahan hati, meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati? Yang pertama, Tuhan Yesus mau menyembuhkan dan mengulurkan tangannya secara langsung kepada orang yang penyakit kusta itu, sehingga dia mengalami mujizat dan kesembuhan. Yang kedua, orang yang menerima berkat ataupun mujizat, dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Persembahan syukur, persembahan hidupnya untuk melayani Tuhan hari lepas hari dalam hidupnya. Sehingga tadi di ayat 4 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Orang kusta ini membuktikan dirinya bahwa dia sudah ditahirkan Tuhan Yesus, bahwa dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus, sehingga dia memberi ucapan syukur kepada Tuhan lewat persembahan kepada Tuhan, dan juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat waktu, materi, hati, dan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini, di mana seorang penyakit kusta meminta supaya dia disembuhkan dengan kerendahan hati. Dia tidak memaksa, tetapi dia meminta dengan kerendahan hati karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki hak yang mutlak untuk memberkati siapapun. Banyak permasalahan, banyak permintaan yang kita berikan kepada Tuhan, banyak permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, khususnya pada saat ini banyak orang yang mengalami penyakit yang terbaru adalah penyakit corona. Kita meminta kepada Tuhan hari lepas hari supaya corona hilang dari muka bumi ini, sehingga perekonomian, kegiatan dalam kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar. Sekolah bisa belajar di sekolah semestinya, bekerja bisa bekerja pada tempatnya. Sehingga inilah permintaan kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati di pagi hari ini. Mungkin juga kita sedang sakit, mengalami penyakit ringan, penyakit berat, dan juga penyakit biasa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta dengan kerendahan hati, supaya Tuhan menyembuhkan kita, supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Permintaan kita mungkin pada saat ini kita mau memiliki HP yang baru supaya kita bisa belajar dengan baik. Kita meminta kepada Tuhan supaya pekerjaan orang tua kita diberkati Tuhan, dan kita bisa membeli paket, dan kita bisa belajar dengan baik tanpa ada kendala. Dan masih banyak lagi permintaan kita kepada Tuhan yang kita sampaikan. Tetapi kita harus ingat, kita harus meniru orang yang penyakit kusta ini, di mana dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk memberi mujizat kesembuhan bagi dirinya. Maka datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati di pagi hari ini.
mintalah kesembuhan daripada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kesembuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia yang mendengar dan menjawab seru doa kita. Menjawab orang yang meminta pertolongan kepadanya. Kalau kita baca di Mazmur 34 ayat 16 dikatakan di sana, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Oleh karena itu di pagi hari ini, apapun yang menjadi permintaan kepada Tuhan, mintalah dengan kerendahan hati. Percayalah bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab seru doa kita, asal kita setia dan percaya kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti seorang penyakit kusta yang datang dengan kerendahan hati untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Bila firman Tuhan ini yang memotivasi kita, supaya kita mengkoreksi diri kita, apakah kita memaksa Tuhan atau tidak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jadilah orang-orang yang meminta dengan kerendahan hati tanpa memaksa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.